Oke, sekarang kita akan coba bikin load balancer untuk web service sederhana ini. Oke, apa itu load balancer? Load balancing cluster merupakan cluster server di mana anggota cluster server dikonfigurasikan untuk saling berbagi beban yang berfungsi mendistribusikan request dari klien ke anggota server load balance cluster. Nah, secara umum cara kerja load balancer ini adalah menerima incoming request dari klien. Nah, nanti ada request diambil, dia terima gitu kan, kemudian dia teruskan, dia forward ke request tersebut ke server tertentu jika dibutuhkan. Nah, load balancer ini dia menggunakan beberapa algoritma yang berbeda untuk melakukan kontrol traffic. Nah, tujuannya yaitu untuk mendistribusikan beban secara pintar. Nah, ini nih banyak nih, ada round robin, ada wake round robin, ada list connection, ada load base. Nah, salah satu produk open source load balancing ada yang namanya Hproxy. Oke, nah coba install dulu. Oke, ini Hproxy, gimana cara installnya? Sudo apt install proxy. Oke, kemudian tambahin PPA-nya, kemudian install, kemudian cek versionnya. Oke, gitu aja. Nah, ini untuk cara install Hproxy. Nah, kalau udah install, nah nanti bisa dicek nih Hproxy main version. Nah, di sini saya pakai Hproxy versi 2. Oke. Nah, kemudian gimana cara konfigurasinya? Nah, caranya gini, yang simpelnya ya. Nah, ini defaultnya modenya apa, HTTP. Ini kita kasih timeoutnya, kliennya 10 second, connectnya 5 second, servernya 10 second, HTTP requestnya 10 second. Nah, ini frontendnya untuk ini ya. Nanti kita request ke frontend yang ini. Oke, kita request ke sini. Nah, kemudian kalau kita udah config, kemudian kita restart proxy-nya, kemudian kita coba curl ya. Nah, ini cara define packetnya. Misalkan nanti kita bikin berbeda port ya, agak 3 lah. Oke. Nah, kita bind. Nah, ini misalkan ini yang tadi ya, config-nya yang tadi, kemudian ini frontend-nya, nanti kita request-nya ke sini, nanti akan di forward ke default backend-nya. Default backend-nya yaitu ini. Nah, misal first nama backend-nya ya. Nah, misalkan server 1, nanti kita punya server portnya 8000. Oke. Nah, kalau menambah boleh server lagi di bawahnya, server 2 misalkan, namanya ya beda. Kemudian kasih portnya berapa, server 3 juga gitu. Nah, kemudian ini misalkan kanal ini yang tadi, misalkan kita mau bikin 3 instance server. Kemudian ada lagi nih rules of edge case. Nah, misalkan ini nih, gunakan backend spesial. Nah, ini backend spesial jika DST destination portnya itu 81. Nah, misalkan requestnya itu 81, oke, nanti akan di forward ke backend spesial yang ini. Nah, gitu, kita bisa set rule of edge case. Nah, selain itu dia akan forward ke sini, ke my server yang port 8000 dan 8001. Nah, gitu. Oke, kita coba. Sekarang kita buka config-nya. Config-nya di sini Hproxy dari ini ya, etc Hproxy config, kita buka. Nah, di sini ini config defaultnya. Nah, di sini ada default. Oke, biarin aja. Nah, ini kita tambahin. Oke, kita tambahin front end HTTP front. Ya, nanti kita requestnya ke 81. Nanti dia ada incoming request, dia akan tangkap di sini. Kita request ke 81. Modenya HTTP, kemudian default backendnya HTTP back. Nah, ini namanya terserah. Oke, ini nama backendnya, kemudian modenya HTTP, balance-nya ini algoritma balancingnya, round robin. Nah, ini tadi kan ada round robin. Kalau round robin itu mendistribusikan beban kepada semua server secara satu persatu gitu ya. Nah, waktu yang sama, misalkan ada 3 server kan, nanti akan di forward ke mana ya. Nah, pertama nanti ada request di forward ke sini, request kedua ke sini, ketiga ke sini, keempat ke sini. Nah, gitu, satu-satu. Oke, kemudian ada lagi ini wake round robin, dia akan melakukan perhitungan perbedaan kemampuan processingnya. Nah, ini berdasarkan kemampuan processing dari masing-masing server. Kalau ini oke. Kalau list connection ini dia akan melakukan pengiriman request pada server anggota cluster berdasarkan server mana yang memiliki fewest connection, koneksi paling sedikit. Oke, nanti kalau ada koneksi yang paling sedikit, misalkan di port 8000, nah nanti akan di forward ke sini. Oke,
Kemudian ada load base, dia akan mengirimkan paket request ke server anggota cluster berdasarkan server mana yang memiliki beban terkecil. Nah, ini beban terkecil. Oke, ini koneksi paling sedikit. Oke, ini koneksi paling sedikit ya. Kalau ini tuh beban yang terkecil. Oke, nah itu. Oke, kalau kita lihat lagi konfig kita tadi, di sini kita siapin ada 5 ya, ada 5 server. Server 1 dia port 30, server 2 31, 32, 33, 34. Nah, ada 1 2 3 4 5. 15 server. Oke, kemudian di sini untuk melihat statistiknya nanti kita buka di port 1234. Oke, di URL stats. Oke. Nih passwordnya nanti username sama password. Oke, nah sekarang kita coba ya. Oke, ini sini dulu kita buka web service-nya, kita buka HTTP bukan mana config-nya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita coba run ya app. Nah, ini portnya kita bikin dulu 3030. Oh iya, kalau udah kita config, kita jangan lupa kita restart dulu si hproxy-nya ya. Sudo system restart hproxy. Oke, kalau udah sekarang kita bisa lihat statusnya. Status hproxy. Nah, ini dia udah running. Oke, sekarang kita coba lagi yang tadi 3030, save, kita run app-nya. Nah, ini run-nya di 3030 ya. Oke, kemudian 3031. Oke. Apa tadi namanya? App. Oke, nah udah 3031. Kemudian 3032. Oke, kemudian 3033. Ops, app. Oke, 3033, kemudian tambah lagi ya. 3 tadi config-nya sampai 3034 ya. 0 1 2 3 4 ya. 3034. Oke, kita run lagi. Nah, udah jalan di 3034. Nah, kalau kita akses sudah bisa nih ya. Kalau misalnya kita akses localhost 30 dulu ya. Nah, tadi routes-nya ada kita akses ke ini. Sekedar testing aja ya ke Mi, nanti dia akan ngembaliin si server address-nya. Oke, kalau 3030. Nah, ini ya portnya 3030. Kalau misalkan kalau misalkan 331, nah 31, kemudian kalau 332 sampai nanti 3034. Nah, oke. Nah, gimana cara kita bagi requestnya nanti? Oke. Nah, kita aksesnya ke kita tadi config-nya mana ya? Oke, sekarang kita coba buka lagi ya, sudo cat coba etc hproxy config. Oke, nah kalau kita lihat kita listennya di port 81 ini. Oke, 8081. Nah, nanti kalau kita request ke port ini ya 8081. Oke, kemudian nanti kita slash si ini ya, si apa tadi Mi, oke, kita akses Mi. Nah, nanti nih dia nge-forward ke port 3030. Oke, kalau kita refresh dia 332, refresh lagi 33, 34, 31, 32, 33, 34. Nah, gitu seterusnya. Oke, itu algoritma round robin. Ya, karena kita pakai round robin. Sip. Nah, gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh ya, statsnya belum ya. Kalau kita lihat statsnya di sini. Tadi di port ini ya. Oke, kita copy. Sekarang kita lihat di sini slash stats. Oke, masukin username-nya dan passwordnya. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat statistiknya ya. Nih apa nih? Frontend-nya max. Oke, backend-nya ini. Nih kita punya HTTP back-nya ya, ada 15 server tadi kan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke gitu. Nah, ini kalau kita buka di samping ya biar kelihatan, coba.
Nah, bisa dilihat requestnya. Nah, gitu. Oke, ini HTTP frontnya. Namanya front end tadi kan. Oke, gitu aja. Atau kalau mau ini apa lagi ya?